wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Rena Horija dengan NIM 23501911178 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada prinsip dasar. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible adalah analisis berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar ultraviolet atau UV dan sinar tampak atau visible. Absorpsi radiasi UV vis oleh molekul ini mengakibatkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Instrumen ini umumnya menggunakan radiasi pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Kemudian yang kedua yaitu ada senyawa yang dapat dianalisis. Molekul yang mampu mengalami transisi dari P ke P bintang adalah molekul yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap terkonjugasi ini dikenal sebagai kromofor. Kemudian, molekul yang mampu mengalami transisi dari eta ke sigma bintang dan dari eta ke pi bintang adalah molekul yang salah satu atom penyusunnya memiliki elektron bebas. Gugus atom yang memiliki pasangan elektron bebas dan menyebabkan absorpsi radiasi UV visible akibat transisi dari eta ke sigma bintang dan dari eta ke pi bintang dikenal sebagai ausokrom. Nah, dari tadi tuh kita udah ngomongin sigma, pi, dan ikatan. Sebenarnya apa sih? Baik, orbital sigma itu adalah orbital molekul yang terbentuk secara simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya adalah ikatan C, C, dan CH. Kemudian, orbital pi adalah orbital molekul yang terbentuk namun tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas bentuk oleh orbital p. Contohnya adalah ikatan C rangkap C dan C rangkap 3C. Dan yang terakhir itu ada orbital lon ikatan atau eta. Orbital lon ikatan atau eta adalah orbital yang terbentuk jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron yang mempunyai atau yang menempati orbital ini disebut elektron eta. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Contohnya adalah pada gugus yang mengandung O, S, dan N atau Cl. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang? Yang pertama, sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi adalah sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi bintang semakin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Pergeseran ini disebut batochromik atau redshift. Kemudian yang kedua yaitu pelarut. Pada transisi pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau batochromik pergeseran merah. Pada transisi eta ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil, yang disebut dengan hypsochromik atau pergeseran biru. Selanjutnya yang ketiga yaitu perpaduan kromofor dan ausokrom. Terikatnya gugus ausokrom atau gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi eta ke pi bintang pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau batochromik atau pergeseran merah. Pergeseran ini juga disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan elektron. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antar
orbital pada senyawa yang mengandung halogen. Semakin elektronegatif halogennya, maka interaksinya antar orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital, molekul ikatan, dan anti-ikatan bertambah, yang menyebabkan pergeseran hypsokromik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah instrumentasi spektrofotometer UV visible dan fungsinya. Yang pertama itu ada sumber sinar. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan radiasi elektromagnetik di daerah UV dan visible. Lampu yang digunakan umumnya menggunakan lampu tertentu sebagai sumber sinar. Dan kemudian yang kedua yaitu monokromator. Fungsinya yaitu untuk memilih dan memisahkan radiasi pada panjang gelombang tertentu dari spektrum kontinu yang dihasilkan sumber sinar. Komponennya yaitu terdiri dari X-translate, dispersing device atau perangkat dispersi, kemudian exit slit. Dan yang ketiga yaitu adalah cell sample. Fungsinya tempat larutan sampel diletakkan untuk dilewati sinar yang telah dipilih panjang gelombangnya. Yang keempat itu ada detektor. Fungsinya untuk mengubah energi cahaya yang ditransmisikan oleh sampel menjadi sinyal listrik. Kemudian yang kelima yaitu amplifier atau penguat. Fungsinya untuk memperkuat sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor. Dan yang terakhir, keenam, display atau penampil. Fungsinya untuk menampilkan hasil pengukuran, misalnya berupa nilai absorban dan nilai transmitan atau transmitan. Kemudian ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada prinsip analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV visible bertujuan untuk identifikasi dan mengetahui kemurnian senyawa. Prinsipnya adalah membandingkan bentuk spektrum, panjang gelombang, maksimum atau lambda max sampel, dan nilai absorptivitas molar atau eksistensi spesifik sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Identifikasi juga dapat diperkuat dengan melihat pengaruh perubahan pH terhadap spektrum serapan. Strukturnya, interpretasi dilakukan dengan menduga gugus fungsi berdasarkan lambda max dan nilai absorptivitas molar, karena adanya gugus kromofor dan ausokrom. Sedangkan prinsip analisis kuantitatif yaitu bertujuan untuk menghitung kadar zat tunggal. Prinsipnya berdasarkan hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan bahwa absorpsi cahaya UV oleh molekul merupakan fungsi dari ketebalan media atau disebut B, dan konsentrasi molekul yaitu C. Persamaan dasarnya adalah absorptivitas sama dengan epsilon dikali B dikali C, di mana A adalah serapan absorbansi, epsilon adalah absorptivitas molar, dan B adalah panjang sel yang dilalui cahaya, dan C adalah konsentrasi sampel. Kadar dihitung dengan teknik menghitung kadar menggunakan rumus hukum Lambert-Beer, atau dengan membandingkan serapan pada cuplikan AZ dan serapan pada larutan standar AS yang konsentrasinya diketahui, misalnya dengan metode one point method atau kurva kalibrasi. Dan pembahasan kita yang terakhir ini yaitu ada kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Kelebihannya dulu ya. Yang pertama itu metode ini sensitif dan akurat. Kemudian yang kedua itu metode ini mudah digunakan. Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu yang pertama hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Kemudian yang kedua yaitu cocok untuk sampel keadaan tunggal. Karena untuk sampel yang tidak tunggal atau campuran dibutuhkan pemisahan atau teknik yang khusus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, baik dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.